Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Fauzia dengan Stanbook 2021-52054. Di sini saya akan membuat database perpustakaan. Yang pertama itu kita buka dulu aplikasi Exam.pp. Setelah itu kita klik Start, terus klik lagi Start, setelah itu kita klik Admin. Sekarang kita sudah masuk di PHP My Admin. Setelah itu kita klik dulu Baru. Nah, di sini kita isi nama basis data. Nama basis datanya itu perpustakaan. Setelah itu kita klik Baru. Buat. Setelah kita klik buat, kita klik nama tabel. Nama tabelnya itu anggota. Jumlah kolomnya itu 6. Kita klik buat. Terus untuk yang pertama, namanya itu ID anggota. Yang kedua, kode anggota. Yang ketiga, nama anggota. Yang keempat, prodi. Yang kelima, nomor telepon. Yang keenam, alamat. Untuk ID anggota jenisnya itu in, nilainya itu 11. Untuk jenis kode anggota itu char, nilainya itu 4. Untuk nama anggota jenisnya itu varchar, nilainya itu 50. Untuk prodi itu jenisnya char, nilainya itu 4. Untuk nomor telepon itu jenisnya char juga. Untuk nilainya 12. Untuk alamat jenisnya itu teks. Tidak ada nilainya ya. Setelah itu kita geser ke kanan. Untuk indeksnya kita ganti jadi primary. Setelah itu kita klik kirim. Setelah itu kita centang. Setelah itu kita scroll ke bawah lalu simpan. Sekarang kita membuat tabel kedua. Kita klik database perpustakaan. Setelah itu kita klik nama tabel. Di sini nama tabelnya itu buku. Jumlah kolomnya itu ada 7. Setelah itu kita klik buat. Setelah itu kita klik nama. Yang pertama itu ID buku. Yang kedua itu kode buku. Yang ketiga itu judul buku. Yang keempat itu penulis buku. Yang kelima itu penerbit buku. Yang keenam itu tahun terbit. Dan yang ketujuh itu stok. Untuk ID buku jenisnya itu in. Untuk nilainya dia 11. Untuk kode buku jenisnya itu char. Nilainya itu 4.
Untuk judul buku itu jenisnya varkar, nilainya itu 50. Untuk penulis buku jenisnya itu varkar juga, nilainya 50 juga. Untuk penerbit buku jenisnya itu varkar juga, nilainya itu 50 juga. Untuk tahun terbit jenisnya itu char, nilainya itu 4. Untuk stok dia itu jenisnya in, nilainya 3. Setelah itu kita geser ke kanan. Untuk indeksnya kita ganti jadi primary. Setelah itu klik kirim, lalu centang. Setelah itu klik simpan. Sekarang kita lanjut membuat tabel ketiga. Kita klik kembali database perpustakaan. Setelah itu kita klik nama tabel. Nama tabelnya itu peminjaman. Kolomnya ada 6. Klik buat. Nama yang pertama itu ID peminjaman. Yang kedua itu tanggal pinjam. Yang ketiga itu tanggal pengembalian. Yang keempat itu ID buku. Yang kelima itu ID anggota. Dan yang keenam itu ID petugas. Untuk ID peminjaman jenisnya itu in. Nilainya itu 11. Untuk tanggal peminjaman itu jenisnya date. Untuk nilainya tidak ada. Tanggal kembali itu date juga jenisnya. Untuk nilainya tidak ada. ID buku jenisnya itu in. Untuk nilainya 11. Untuk ID anggota jenisnya itu in juga. Nilainya 11. Untuk ID petugas in juga jenisnya. Nilainya 11. Setelah itu kita geser ke kanan. Kita ganti lagi indeksnya menjadi primary. Kita klik lagi kirim. Setelah itu kita klik centang. Kita scroll ke bawah lalu simpan. Kita lanjut membuat tabel yang keempat. Kita klik database perpustakaan. Kita klik nama tabel. Di sini nama tabelnya itu pengembalian. Kolomnya itu ada 6. Setelah itu kita klik buat. Untuk yang pertama itu ID pengembalian. Yang kedua itu tanggal pengembalian. Yang ketiga itu denda. Yang keempat itu ID buku. Yang kelima itu ID anggota.
Dan yang keenam itu ID petugas. Untuk ID pengembalian jenisnya itu in. Nilainya itu 11. Untuk tanggal pengembalian itu jenisnya date, tidak ada nilainya. Untuk denda itu jenisnya in. Nilainya 11. Untuk ID buku juga jenisnya in, ID-nya 11. Untuk ID anggota jenisnya juga in, nilainya 11. Untuk ID petugas juga in, nilainya 11. Setelah itu, kita geser kembali ke kanan, kita klik indeks, kita ganti jadi primary. Setelah itu kita klik kirim, klik centang, scroll ke bawah, lalu klik simpan. Sekarang kita buat lagi untuk tabel ke-5. Kita klik kembali database perpustakaan, kita klik untuk nama tabelnya yaitu tabel petugas. Tabel petugas, kolomnya dia itu ada 5. Kita klik lagi buat. Untuk yang pertama, nama pertama itu ID petugas. Yang kedua itu nama petugas. Yang ketiga itu jabatan petugas. Yang keempat itu nomor telepon. Dan yang kelima itu alamat. Untuk ID petugas jenisnya itu in, nilainya itu 11. Untuk nama petugas jenisnya itu varkar, nilainya 50. Untuk jabatan petugas itu varkar juga. Untuk nilainya dia 50 juga. Untuk nomor telepon jenisnya itu char. Nilainya itu 12. Untuk alamat dia itu jenisnya teks. Tidak ada nilainya. Kita kembali lagi geser ke kanan. Kemudian kita klik indeks, kita ganti jadi primary. Setelah itu kita klik kirim, kita klik centang, kita scroll ke bawah, lalu simpan. Sekarang kita buat lagi tabel yang ke-6, kita klik lagi database perpustakaan. Setelah itu kita klik nama tabel. Untuk nama tabelnya itu rak. Dia jumlahnya ada 4. Jumlah kolomnya, kita klik buat. Untuk nama yang pertama itu ID rak. Untuk yang kedua itu nama rak. Yang ketiga itu lokasi rak. Dan yang keempat itu ID buku. Untuk jenis ID rak itu in, nilainya 11. Untuk jenis nama rak itu varkar, nilainya 50. Untuk lokasi rak itu jenisnya varkar juga, nilainya 50. Untuk ID buku itu jenisnya in, nilainya 11. Kita geser lagi ke kanan.
Indeksnya kita ganti jadi primary. Klik kirim, klik centang, scroll ke bawah, kita simpan. Kita akan membuat foreign key-nya. Pertama, kita klik dulu database perpustakaan. Habis itu kita klik di bagian rak-nya itu struktur. Untuk ID bukunya, kita klik lainnya. Terus kita ganti jadi indeks. Kita klik OK. Setelah itu kita kembali lagi ke database perpustakaan. Kita klik di pengembalian. Kita klik struktur. Kita klik di bagian ID buku. Kita ganti jadi indeks. Oke. ID anggota. Kita ganti juga jadi indeks. Oke. ID petugas juga kita ganti jadi indeks. Oke. Setelah itu kita kembali lagi ke database. Kita klik lagi di peminjaman buku. Kita klik struktur. Kita ganti ID anggotanya jadi indeks juga. Setelah itu ID petugas kita ganti juga jadi indeks. Oke. Setelah itu kita akan merelasikan tabel. Kita klik dulu anggota. Habis itu kita klik struktur. Kita klik tampilan hubungan. Di sini kita tambahkan kolom ID anggota ke ID pengembalian. Habis itu kita tambah. Di situ kita klik lagi, tambahkan kolom ID anggota ke peminjaman. Setelah itu kita klik simpan. Setelah itu kita ke buku. Kita buka lagi struktur, tampilan hubungan. Di situ kita tambahkan kolom ID buku ke ID pengembalian. Kita klik simpan. Setelah itu kita ke pengembalian. Kita buka struktur, tampilan hubungan. Di situ kita klik tambahkan kolom ID petugas ke petugas. Habis itu kita simpan. Setelah itu kita klik lagi rak, struktur, tampilan hubungan. Kita tambahkan kolom di situ ID buku ke buku. Setelah itu kita simpan. Setelah itu kita klik lagi database perpustakaan. Kita klik lainnya, kita klik designer dan jadilah. Baiklah, itu tadi cara membuat database perpustakaan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.